nanti juga kamu terbiasa. Nah, setelah itu kamu ganti pakaian yang bersih, sholat, dan dengarkan kajian dari Ustadz Zainal. Berbicara masalah niat ini fungsinya ada dua. Fungsi yang pertama untuk membedakan antara pergi nangkapnya pakai ini. Apaan tuh, Tat? Jimat? Astaghfirullahaladzim, ini bukan jimat. Umat muslim tidak boleh pakai jimat, itu musyrik. Hah? Ini jagung. Jagung. Ayam-ayam itu lapar, kasih makan dulu. Nanti kalau mereka sudah kenyang, mereka sudah tenang, bisa ditangkap. Nangkepnya mesti pakai akhlak, jangan sampai menyakiti ayam-ayam itu. Ngerti? Paham. Ya, ayo. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Woi, bangun. Enak aja pada tidur-tidur. Jagung bukan ditanam, malah dikasihin ke ayam. Woi, bangun. Malah ketawa. Ya Allah. Malah ketawa dia. Ya gue demen lah. Lu lihat tuh, daripada tuh biji jagung gua tanamin dan makan ayam. Ente nih bener-bener ya. Ente sekarang tuh bersihin jagungnya ya. Terus ya tangkepin ayam-ayamnya ya. Jangan sembarangan. Ini ayam tuh lagi makan, anak-anak makan ini. Jangan diganggu. Coba kalau kamu lagi makan diganggu, mau nggak? Ente bener-bener ya. Lalai. Ente akan dikenai sanksi berat. Anak lundut. Senior. Lama-lama gua kelitikin apa nangis? Jangan. Nah, gua kelitikin. Enggak. Yaudah, kalau lo kagak mau dikelitikin, tangkap ayam. Tangkap ayam? Iya. Ani senior ente? Iya, senior tangkap ayam. Ani senior kagak ada harga dirinya Iya, ya? kagak ada. Nah, ayam di situ, ayam di situ. Situ. Ayamnya Iya, ayam cebokin, ayamnya cebokin. Ayo bawa, jangan sampai ada yang lepas tuh ya. Sak bener nih. Masukin semuanya. Awas. Cepat tuh deh. Yang teliti liatnya ya. Tadi nyelip lagi di pojok-pojokan tuh. Ya salam. Ini pasti kerjaannya tuh anak mami tuh. Ayam sengaja dilepas-lepasin. Oh lihat aja. Anak bakal aduin ke Ustadz Sepuh. Bikin kerjaan aja. Aduh, sial banget hidup gua sekarang di sini nih. Kenapa harus berurusan sama ayam malah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Sepuh. Kenapa ngelamun sendirian? Enggak, Ustadz Sepuh. Saya boleh nanya sesuatu nggak, Ustadz Sepuh? Boleh? Gini, Ustadz Sepuh. Apa benar Ustadz Sepuh yang kasih amanat untuk membersihkan kandang ayam? Insya Allah benar. Memang saya yang mengamanahkan kepada Faruk dan Gabuh untuk membuat jadwal piket para santri. Kenapa? Kamu keberatan? Iya, Ustadz Sepuh. Saya sangat keberatan. Karena memang saya nggak terbiasa membersihkan kotoran ayam, Ustadz Sepuh. Sabar aja. Nanti juga terbiasa. Ya? Tapi Ustadz Sepuh, apa nggak ada tugas yang lain buat saya selain membersihkan kandang ayam itu, Ustadz Sepuh? Insya Allah ada. Apa tuh, Ustadz?
Ada sebuah hadis yang cukup masyhur yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan seseorang itu tergantung daripada niatnya. Dan apa yang didapat oleh seseorang tergantung pula daripada niatnya. Nah, paham? Astagfirullahaladzim. Apoy. Apoy. Ya bang, Kamu nyimak apa tidak? emak bang. Syukur alhamdulillah. Bagaimana tugas piket kamu hari ini? Pasti capek dan melelahkan ya? Ya, kalau boleh jujur mah, banget. Nggak apa-apa. Sebagai permula, nanti juga kamu terbiasa. Nah, setelah itu kamu ganti pakaian yang bersih, sholat, dan dengarkan kajian dari Ustadz Zainal. Berbicara masalah niat ini fungsinya ada dua. Fungsi yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sekarang fungsi niat yang kedua. Lah ini dia. Fungsi niat yang kedua ini harus hati-hati kita. Karena fungsi niat yang kedua ini untuk membedakan tujuan di dalam beribadah. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Tujuan yang pertama adalah apabila kita ingin mendapatkan barokah, rahmat, redho, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Itu tujuan yang baik. Yang kedua ini nih. Nah ini harus kita sikapi. Tujuan yang kedua adalah kita memang ibadah. Tapi bukan untuk mendapatkan barokah, rahmat, redho, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Melainkan untuk mendapatkan pujian dari manusia atau makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita ngomongin masalah yang pertama pasti bertanya dong. Maksudnya apa? Maksudnya apa kok membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya? Niat ini apa? Ya iya. Dengan adanya niat maka akan membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Ya. Pak Ustadz, saya minta izin pergi ke belakang ya. Iya udah nggak apa-apa. Mohon izin Pak Ustadz ya. Iya. Nah, apabila kita berbicara niatnya gaib tidak terlihat. Waduh, kalau itu mah saya nggak bisa, Ustaz. Masya Allah, maksud saya tidak bisa sholat. Bukan, kalau sholat mah saya bisa, walaupun sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit juga. Lama-lama menjadi bukit. Yang penting punya niat mau belajar. Karena sebagai seorang Islam, kita itu harus tahu tata cara sholat. Seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan itu masalahnya, Ustaz. Saya ini kan belum dapat hidayah. Jadi sholatnya nanti aja. Kalau udah dapat hidayah mah kan enak. Kita ngerjain ibadahnya juga bisa lebih tenang, bisa lebih ikhlas. Insya Allah, Bang. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Dan sesungguhnya maut itu akan datang kapan dan di mana saja tanpa bertanya siap atau tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saja kita bicarakan. Ya udah, Abah pergi dulu. Mau ikut takziah, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu banyak manusia yang memiliki pemikiran yang cerdas. Tetapi pada akhirnya